Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Mimi Erlinda Neolaka. Pada video kali ini bersama dengan seluruh anggota kelompok matematika kelas MIPA 2 akan memberikan pendapat tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik dengan basis penilaian yang konsisten dan adil. Sesuai materi pada topik 3, terdapat 6 aspek pemahaman dalam UBD. Pada kesempatan ini, secara khusus, kelompok kami akan membahas kriteria penilaian dan evaluasi untuk aspek pertama, yaitu mampu menjelaskan, serta aspek keenam, yaitu mempunyai pengetahuan diri. Kriteria penilaian dan evaluasi pertama dalam aspek kemampuan menjelaskan adalah akurat, yang berarti bukti pemahaman peserta didik dapat dilihat dari kemampuan menjelaskan sesuatu secara cermat, tepat, benar, dan seksama didasarkan pada sumber informasi yang terpercaya. Penilaian terhadap kriteria akurat dapat didasarkan pada contoh rubrik seperti yang terlihat pada slide ini. Kriteria yang kedua adalah koheren. Koheren berarti bukti pemahaman peserta didik dapat dilihat dari kemampuan menjelaskan sesuatu secara berkesinambungan serta mengaitkan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Penilaian terhadap kriteria koheren dapat didasarkan pada contoh rubrik seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses penilaian atau evaluasi pada UBD pada poin menjelaskan. Nah, apabila pada proses penilaian dan evaluasi UBD, jika segala yang digunakan 1-4, maka dapat disimpulkan bahwa poin 1, jika penjelasan siswa tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Poin 2, jika penjelasan siswa kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Poin 3, jika penjelasan siswa cukup dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan poin 4, jika penjelasan siswa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perkenalkan, saya Diani Sintia Dola. Saya akan menjelaskan mengenai aspek sistematis. Sistematis mempunyai arti mampu menjelaskan materi secara jelas atau runut. Peserta didik dapat menjelaskan suatu konsep yang dipelajari dengan berurutan. Adapun pedoman skor untuk kriteria sistematis yaitu tidak dapat menjelaskan sama sekali diberi poin 1, penjelasan tidak sistematis diberi poin 2, penjelasan kurang sistematis diberi poin 3, dan jika penjelasan sistematis diberi poin 4. Ya, saya Cilvan Fanggidae dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan secara prediktif, yang artinya penjelasan yang dibuat akibat adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya berdasarkan perkiraan yang akurat. Contohnya, dalam melakukan penilaian, guru sebelumnya sudah menyiapkan kisi-kisi soal dan pedoman penskoran yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Ya, terima kasih. Saya Niki Arliani Dolmauti akan menjelaskan tentang kemampuan memiliki pengetahuan diri, yakni berupa kesadaran diri dan metakognisi. Sadar diri. Kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, dan keadaan diri. Dengan ini, peserta didik perlu memiliki kesadaran diri agar ia mampu mengelola pikiran dan perasaannya ketika harus mengikuti proses pembelajaran. Metakognisi.
Metakognisi merupakan suatu keadaan di mana seseorang sadar terhadap proses berpikirnya. Hal ini dilakukan peserta didik ketika peserta didik dihadapkan dengan permasalahan yang tertera dalam soal yang diberikan guru. Pada saat itu, peserta didik harus mampu memahami bagaimana proses berpikirnya terkait dengan soal. Ia dapat melaluinya dengan bertanya kepada dirinya, apakah ia dapat mengerjakannya, dan sebagainya. Saya, Nur Fitri Maleng, akan menjelaskan tentang penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Dengan kata lain, penyesuaian diri merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi ketegangan, kebutuhan, konflik, dan frustasi yang dialami dirinya sendiri. Penyesuaian diri dalam belajar adalah proses seorang individu untuk beradaptasi dalam belajar, bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan situasi belajar yang dialami dan membuat individu dapat menghadapi perubahan yang terjadi dalam pembelajaran. Saya Petrus Rantomone akan menjelaskan kemampuan pengetahuan dalam diri peserta didik pada bagian reflektif, di mana reflektif itu merupakan kemampuan seseorang dalam proses berpikir. Nah, di mana dalam proses berpikir itu didasarkan pada makna dari proses berpikir itu, dengan mempertimbangkan alasan kenapa harus berpikir seperti itu dan tujuan dari proses berpikir itu sendiri. Sehingga dengan proses berpikir yang bermakna ini, peserta didik memiliki pengetahuan yang baik dan yang bermakna bagi perkembangan pengetahuan dan karakter peserta didik di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yasinta Esterina Klau akan menjelaskan terkait kriteria bijak dalam aspek memiliki pengetahuan diri. Bijak merupakan suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang yang mampu mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara adil, tanpa memihak, dan bersifat objektif. Contoh skor penilaian untuk kriteria bijak. 1. Tidak mampu mengambil keputusan dengan tepat. 2. Kurang mampu mengambil keputusan dengan tepat. 3. Mampu mengambil keputusan dengan tepat. Dan 4. Sangat mampu mengambil keputusan dengan tepat. Demikian penjelasan kelompok kami terkait penilaian dan evaluasi dalam UPD pada aspek mampu menjelaskan dan memiliki pengetahuan diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.